Halo teman-teman, di video kali ini aku akan ajak kalian ikut perjalanan panjangku naik bus Sleeper M-Trans dari Yogyakarta ke Bali. Aku pesen tiketnya online jauh-jauh hari biar dapat seat depan yang premium. Perjalanan dimulai dari kantor M-Trans Jogja yang ada di Jalan Margo Utomo dekat dengan stasiun Tugu. Aku berangkat di siang hari sekitar jam 12-an karena jadwal busnya berangkat jam 2 siang, tapi ternyata keberangkatannya delay 1 jam karena macet. Ya sudah, aku menunggu saja di luar kantor, ada warung jadi bisa nongkrong dulu di sini. Kalau check-innya sudah buka, bisa masuk kantor yang depan itu ya guys. Nah, ini suasana saat akan naik ke dalam bus. Kami diabsen dan disambut kru bus yang ramah banget. Penumpang disapa satu persatu dan dibantu tarik kursinya masing-masing. Siap-siap buat lihat seperti apa fasilitasnya, rute yang dilewati, dan tentu saja pengalaman unik. Ini bukan sembarang perjalanan karena kali ini kita akan merasakan sensasi tidur nyenyak semalaman di dalam bus yang super nyaman, kayak tidur di kamar pribadi tapi di atas roda. Dan perjalanan kita sudah dimulai. Inilah ruanganku paling depan sendiri, bisa lihat pemandangan sebebas ini. Tapi sayangnya, kenapa kaca depannya ini retak? Kan gak estetik gitu ya. Bercanda. Kita lihat fasilitas yang disediakan oleh bus ini. Tiap penumpang dapat ruangan pribadi yang dilengkapi dengan kasur empuk full rebahan, snack satu kantong besar, bantal, guling, dan selimut besar. Di ruanganku ini disediakan tong sampah sendiri, nggak perlu turun ke bawah, ada pemanas air, mineral water, dan Pocari Sweat. Aku penasaran sama isi snacknya ini, yuk kita intip ada apa aja ya. Pertama ada pop mie, ada croissant, ada wafer poker, ada Mr. P, ada potatoes, ada fit bar. Ini enak ya guys. Ini tisu, jangan dimakan. Dan terakhir ada susu. Wow, mantap banget, sebanyak ini snacknya. Menurutku kalian gak bakalan kelaparan dan gak perlu bawa snack dari luar ya. Ini sudah sangat-sangat cukup. Di ruangan bus ini kita bisa duduk, selonjoran, rebahan total. Rasanya kayak punya tempat tidur kecil sendiri yang gitu ya. AC-nya juga adem dan berfungsi. Bus Sleeper M-Trans ini kelihatan elegan banget, bodinya tinggi, bersih, dan desainnya modern. Tiba-tiba aku dikagetkan ada pramugari datang mau ngasih snack, dapat makan lagi dong dari King Chicken. Isinya ayam goreng sama nasi, dan pramugari menjelaskan kalau pemanas airnya, atau aku lupa, pemanas air atau colokannya lagi nggak berfungsi, lagi rusak. Kalau butuh air panas bisa ke belakang atau panggil pramugarinya aja gitu. Pantesan di box ini kok kosong, harusnya ada gelas atau gula teh gitu ya kalau mau yang panas-panas. Begitu ya guys ceritanya. Ini bus kami sudah jalan masuk rute pertama menuju arah Solo. Aku melihat ada beberapa bus lain juga seperti Putra Kencana dan Mira. Di sini bus berhenti ambil penumpang tidak di terminal ya. Di sini lewat aja. Ambil penumpangnya di sekitar rumah sakit.
Nah, ini dia Rumah Sakit Islam Surakarta. Ada sekitar 4-5 orang penumpang yang ikut ke Bali juga bersama kami. Ini kami sudah masuk jalan tol. Di perjalanan awal masuk tol, suasana masih terang, jalanan lancar, dari jendela bisa kelihatan sawah, perkampungan. Karena jalanan cukup lancar, ya iyalah ya di tol. Bus melaju stabil, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Aku pun mulai rebahan santai, buka HP, nonton film sebentar, lalu nyalain lagu favorit sambil selonjoran. Ini rasanya dengerin musik keras-keras dengan pemandangan kayak gini, rasanya kayak lagi di kamar sendiri beneran. Terserah kalian deh mau ngapain juga, mau jungkir balik ya, mau teriak-teriak, asal nggak kedengeran dari luar ya. Oh ya, aku lupa bilang kalau di sini tidak boleh bawa sepatu atau sendal ke atas. Disediakan tempat taruh sendalnya dan ada sandal dari bus. Kalian lihat di sana di depan itu tidak ada sandal sepatu berserakan, jadi tertata dengan rapi. Gitu ya, sangat mengutamakan kebersihan dan kerapihan gitu ya guys. Mantap nggak tuh? Next, aku mau review fasilitas lainnya di sini. Di tangan kiri kananku ini ternyata ada sesuatu. Ada apakah? Di sisi kanan ini ternyata ada, wow, ternyata ada meja. Meja ini bisa kalian gunakan untuk membaca, makan, atau mau taruh laptop buat ngerjain kerjaan ya bisa juga. Bawah ini di sebelah kiriku, bawahnya itu ada buat charger HP. Kemudian ada apa ya? Wah, ternyata ada mini TV ya. Mini TV. Sudah aku coba dan aku tes. Aku nggak tahu juga cara lihat TV-nya gimana. Cuman mini TV-nya ini bisa dengerin musik. Kalian harus gunain headset sendiri ya. Karena kalau nggak pakai headset nggak kedengeran. Ada video, tapi videonya video lagu-lagu, bukan film. Untuk siaran TV-nya aku nggak tahu cara cari. Nah, asik kan? Asik nggak tuh? Ini di jalur tol masih hari, sudah mulai malam, sudah gelap. Sekitar jam 7 malam bus berhenti di rumah makan khusus bus. Ini sudah termasuk fasilitas dari Amtrans, jadi penumpang bisa makan tanpa bayar lagi, cukup tunjukkan QR-nya. Menunya prasmanan, kalian bebas mau mengambil makan apapun dan minum apapun. Ini tempatnya bersih dan cukup luas. Siap-siap, kami sudah selesai makan dan untuk lanjut perjalanan lagi. Dan perjalanan malam pun dimulai. Begitu bus jalan lagi, lampu utama mulai diredupkan. Aku tertidur nyenyak berapa kali, sempat bangun sebentar, tapi selebihnya tidurku benar-benar pulas, nggak pegal-pegal. Buat yang susah tidur di perjalanan, sleeper bus ini bisa jadi solusi terbaik buat kalian, serius. Sekitar jam 2 pagi bus sampai di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Antrenya lumayan lama. Jadi aku mau ke toiletnya dulu, sekalian kita lihat ada apa di toilet. Inilah ruangan penumpang lainnya, ada lantai bawah dan lantai atasnya gitu ya guys.
ini aku masuk toiletnya. Yang tadi itu sebenarnya ruangan untuk pemanas air. Ini toiletnya, kalian lihat ada banyak gambar-gambar karakter gitu. Entahlah, aku nggak tahu nama karakternya apa ya, aku nggak ngikutin. Toiletnya cukup ya untuk kalian sekedar pipis saja. Dan aku sudah balik. Inilah, kembali ke ruanganku lagi. Ini busnya mulai naik ke dalam ferry. Penumpang boleh turun dari bus dan naik ke atas deck ferry ya, mau jalan-jalan cari angin gitu boleh. Karena lumayan lama juga ya. Aku sempat turun tapi tidak aku rekam karena gelap. Anginnya kenceng banget, dingin. Di atas kapal ini kita bisa lihat lampu-lampu pelabuhan dan pantulan air laut yang tenang. Penyeberangan ke Gilimanuk ini memakan waktu sekitar 1 jam. Dan ini sudah sampai di Gilimanuk. Suasananya mulai berubah. Aroma laut dan suasana khas Bali langsung terasa. Dan bus mulai melaju menyusuri jalanan pagi hari di Bali. Daerah ini biasanya ada banyak monyet di pinggir jalan. Beberapa kali bis juga berhenti, nggak berhenti, cuma ngasih lempar-lempar gitu makanan untuk ngasih makan monyet. Bukan kalian ya, maksudnya monyet di pinggir jalan. Kami sudah melewati kota-kota kecil seperti Negara dan Tabanan. Sekitar jam 10 lebih gitu, akhirnya bis kami sampai di Terminal Mengwi Denpasar. Perjalanan dari Jogja ke Bali total memakan waktu sekitar 21 jam karena macet musim liburan. Biasanya kalau nggak macet sekitar 16 sampai 19 jam gitu ya. Tapi menurutku walaupun lama, rasanya sama sekali nggak melelahkan karena bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Ini aku siap-siap mau prepare barang-barang karena sebentar lagi sampai. Aku turunnya di Sunset Road. Sepanjang jalan ini macet banget, sampai kalian tahu turunnya nggak bisa di pinggir jalan. Kami para penumpang diturunkan di tengah-tengah jalan, jadi turun ambil barang bagasi dan ke pinggir sendiri gitu ya, karena saking macetnya. Gimana menurut kamu? Tertarik nyobain juga? Tulis di komentar sleeper bus mana yang pengen kamu cobain. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye.